Baik, kami akan menjelaskan materi yang akan kelompok kami presentasikan yang berjudul Perkembangan Ideologi Besar Dunia dan Ideologi Baru. Perkembangan ideologi besar dunia dan ideologi baru. Pengertian dan makna ideologi bagi bangsa dan negara. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dari bahasa Yunani, yaitu eidos, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata eidos berasal dari bahasa Yunani yang artinya bentuk. Ada lagi kata idein yang artinya melihat. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian. Pengertian lain secara harfiah, ideologi berarti a system of ideas, suatu rangkaian ide yang terpadu menjadi satu. Secara umum, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Mubriarto mendefinisikan bahwa ideologi adalah jumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. B. Perkembangan ideologi besar dunia. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme dari kata liberalis atau kata Latin yang merupakan kata turunan dari liber yang berarti bebas, merdeka, tak terikat, tak tergantung. Ideologi ini mementingkan kebebasan perseorangan, ia terpantul dalam aspek segala kehidupan. Liberalisme merupakan paham yang menuntut kebebasan bagi individu manusia. Beberapa pokok pemikiran yang terkandung di dalam konsep liberalisme adalah yang pertama, inti pemikiran kebebasan individu. 2. Perkembangannya berkembang sebagai respon terhadap pola kekuasaan negara yang absolut pada tumbuhnya negara otoriter yang disertai dengan pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap warga negara. 3. Landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti tanpa harus diadakannya pola-pola pengaturan yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya. Yang keempat, sistem pemerintahan harus demokrasi. 2. Komunisme. Komunisme merupakan gerakan dari kekuatan partai-partai komunis lahir sejak revolusi Rusia bulan Oktober tahun 1917 di bawah pimpinan W.L. Lenin yang tumbuh menjadi kekuatan politik dan ideologi internasional. Istilah komunisme sering dipakai dan disamakan dengan istilah ajaran komunisme. Marxisme, Leninisme, dan komunisme internasional. Istilah komunisme juga diperkenalkan oleh Karl Marx yang bersama dengan Engels pada tahun 1947 menulis buah peringatan ada hantu berkeliaran di Eropa, yaitu hantu komunisme. 3. Marxisme. 3 hal yang merupakan komponen dasar dari Marxisme adalah yang pertama, filsafat dialectical and history materialism. 2. Terhadap masyarakat kapitalis yang tumbuh pada teori nilai tenaga kerja dari David Ricardo tahun 1772 dan Adam Smith tahun 1723 sampai tahun 1790. 3. Menyangkut negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas. Konsep ini dipandang mampu bahwa masyarakat ke arah komunitas kelas. Dalam teori yang dikembangkannya, Marx memang meminjam metode dialektikal Hegel. Menurut metode tersebut, perubahan-perubahan dalam pemikiran, sifat, dan bahkan perubahan hati
Perubahati masyarakat itu sendiri berlangsung melalui 3 tahap, yaitu tes affirmation, antitesis atau negation, dan sintesis atau unification. 4. Sosialisme. Istilah sosialisme muncul pertama kali di Prancis tahun 1850 dan negeri Eropa tersebut di kemudian hari tumbuh menjadi pusat sosialisme dunia. Demikian pula dengan komunisme. Kedua istilah tersebut semula dipakai untuk pengertian yang sama, tetapi belakangan komunisme digunakan untuk menunjuk pada aliran sosialis yang lebih radikal yang menuntut penghapusan total hak milik pribadi dan kesamaan konsumsi, serta mengharapkan kepada komunis itu bukan dari kebaikan pemerintah, melainkan semata-mata dari perjuangan kaum tertindas atau terhisap itu sendiri. 5. Fasisme. Fasisme merupakan sebuah ideologi yang berusaha menghidupkan kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dan negara dengan berlandaskan pada asas nasionalisme yang tinggi dengan ciri-ciri yang pertama, tidak setuju dengan kemapanan, anti perubahan atau konservatisme. 2. Selalu mengangkat kembali kenangan kejayaan masa lalu. 3. Selalu muncul ketika negara mengalami krisis. 6. Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan. Smith mendefinisikan bahwa nasionalisme adalah suatu ideologi yang meletakkan bangsa di pusat masalahnya dan berupaya mempertinggi keberadaannya. Nasionalisme merupakan bentuk kultur core yang mengikat berbagai subkultur tadi dalam satu kesatuan entitas politik. C. Perkembangan ideologi baru. Yang pertama, pluralisme. Pluralisme merupakan perspektif pemikiran dan gerakan yang ingin menghapuskan sekat-sekat primordialisme atau asal-usul kelahiran agama dan hal-hal bawaan dalam pola dan proses interaksi sosial manusia dalam kehidupan secara sederhana. Pluralisme dikatakan sebagai paham tentang kemajemukan masyarakat. 2. Feminisme. Feminisme adalah paham dan gerakan yang menuntut hal sepenuhnya antara kaum wanita dan laki-laki. Feminisme pada umumnya merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, sehingga harus ada upaya mengakhiri penindasan dan pengeksploitasian tersebut. 3. Postmodernisme. Postmodernisme ialah kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia atau worldview, epistemologi, dan ideologi modern. Postmodernisme merupakan kritik radikal yang memiliki kecenderungan yang bertolak belakang dengan modernisme. Postmodernisme pada intinya merupakan pemikiran menentang segala hal yang berbau kemutlakan dan baku, menolak dan menghindari suatu sistematika, uraian, atau pemecahan persoalan yang sederhana dan skematis, serta memanfaatkan nilai-nilai yang berasal dari berbagai aneka ragam sumber. D. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara Republik Indonesia dengan tujuan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus didalasi dalam titik tolaknya.
dibatasi dengan gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam pencapaian tujuannya dengan Pancasila. Sesuai dengan semangat yang terbaca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ideologi Pancasila yang merupakan dasar negara itu berfungsi dalam menggambarkan tujuan negara RI maupun dalam proses pencapaian tujuan negara tersebut. Ini berarti bahwa tujuan negara yang secara material dirumuskan sebagai melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, harus mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. 1. Makna ideologi Pancasila sebagai bangsa dan negara. Makna ideologi Pancasila menurut Poes Powordojo adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menguraikan bahwa Pancasila sebagai ideologi memiliki 3 fungsi utama, yaitu A. Pancasila sebagai ideologi persatuan. Peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia adalah fungsinya dalam persatuan keseluruhan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. B. Pancasila sebagai ideologi pembangunan. Pancasila bukan saja berfungsi sebagai pagar atau wasit dalam peraturan politik, melainkan memberikan orientasi dalam pembangunan wawasan dengan konsep-konsep yang secara substansial dieksplisitasikan dari nilai-nilai dasar dari 5 sila. C. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila perlu tampil sebagai ideologi terbuka karena tertutupan hanya membawa kepada kemandegan. Keterbukaan bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru. Sekian dan terima kasih. Baik, itu saja materi yang kelompok kami presentasikan. Sekarang kami dari kelompok 4 akan memberikan waktu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan limpah terima kasih.